Aspek-aspek kematian dari tiap anggota Espada dikaitkan setiap aspeknya dengan kekuatan cerita serta perilaku karakter-karakternya. Bahwa semua aspeknya nanti itu bisa membawa kita kepada kesengsaraan dan kematian. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya Nasan, saya datang kembali Sound Speak. Jadi kali ini aku tertarik untuk ngebahas Espada. Kali ini aku teringat bahwa Espada itu diciptakan dengan sebuah filosofi yang unik dan menarik oleh Kitekubo Sensei. Kalau kalian ingat di animenya episode 274-275, Baragan itu menceritakan bahwa setiap anggota Espada itu punya aspek kematiannya masing-masing. Aspek kematian masing-masing inilah yang menjadi spirit, menjadi alasan kenapa mereka dipilih menjadi Espada. Eksistensi mereka di dunia ini terwakilkan oleh filosofi-filosofi itu tadi. Dan sejauh aku cari sih ya, nggak cuma di Indonesia aja, di luar pun kelihatannya tidak ada yang menyinggung perkara ini. Jadi mari kita bahas aspek-aspek kematian dari tiap anggota Espada yang bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup. Bahwa semua aspeknya nanti itu bisa membawa kita kepada kesengsaraan dan kematian. Langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe, dan komen bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai Sound Cinta Anime, sebagai semangat aku, penikmat Bleach, mari kita sama berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup berhenti sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Mari langsung to the point. Tidak cuman 10, karena kalau kalian hitung betul-betul, kalau kalian ingat betul-betul, nggak cuman 10 sebenarnya anggota Espada. Ada beberapa mantan member Espada. Kita mulai dari yang terkecil dulu. Technically dia sebenarnya nomor 0 kan dia, cuman gimana pun juga dia diperkenalkan sebagai nomor 10 awalnya. Maka mari kita mulai dengan Yami Largo, yaitu kemarahan. Udah jelas lah ya, ini kan tipikal orang yang senggol bacok ya. Ini orang temperamennya parah, semena-mena, emosian, dan orangnya, dia itu orang bukan sih, dia kan holo ya. Ya udahlah, dan orangnya cukup arogan. Kemarahan bahkan adalah sumber kekuatannya dia. Semakin marah dia, maka dia semakin kuat. Kemarahan adalah sifat yang memang menggambarkan Yami. Dan justru karena kemarahan itu sendiri, karena dia menyerang dengan membabi buta, akhirnya dia malah harus kalah dan mati di hadapan para Shinigami. Arrancar nomor 9, Aroniero, Aroniero, Aruruire, keserakahan. Jadi seperti yang kita tahu, dia ini nomor 9 dan dia adalah satu-satunya yang bisa dibilang masih bertipe Gillian. Secara hierarki sebenarnya dia nggak mungkin bisa masuk Espada, tapi akhirnya dia masuk ke 10 Espada, menjadi salah satu pasukan elitnya Aizen karena evolusinya dia. Dia bisa menyerap, memakan holo lain, makhluk hidup lain, dan mengambil soulnya, jiwanya, kekuatannya, keberadaannya. Keserakahan itulah, ketamakan itulah, keinginan untuk selalu memakan yang lain, merasa ingin menjadi lebih tinggi daripada yang lain, akhirnya terpatahkan ketika dia harus kalah oleh Rukia. Nomor 8, Zayal Apolograns, kegilaan. Kita nggak perlu penjelasan detail soal inilah ya, kita tahu bersama, dia ini mad scientist. Setara dengan Mayuri, sesama orang-orang yang bekerja di bidang sains, di bidang penelitian, dan sama-sama gilanya, terobsesi dengan penelitian mereka. Menjadikan bawahannya, fraksionnya dia sebagai bahan kekuatan dia, bermain-main dengan musuhnya, seakan-akan mereka ya cuma kelinci percobaan aja. Dan bahkan menganggap dirinya sebagai makhluk yang paling sempurna, karena dia bisa terlahir kembali dengan kekuatan Gabrielnya. Dan harga yang harus dibayar untuk kegilaan dia, jelas masuk neraka. Nomor 7, Izomari Redux, kemabukan. Espada yang sangat percaya diri, yakin bahwa dirinya adalah Espada tercepat. Dia merasa bahwa dia ada di atas angin dan selalu merasa bahwa akan menang di hadapan musuh-musuhnya. Dia percaya sekali dengan ideologinya, pemikiran dia bahwa dia merasa Shinigami ini udah kayak dewa aja. Suka banget ngebasmi kita para holo, seakan-akan mereka yang paling benar. Dia dimabukkan dengan kepercayaan dirinya itu tadi, dimabukkan dengan ideologinya, dan bahkan di akhir hidupnya dia dimabukkan dengan kecintaan yang terlalu fanatik kepada Aizen. Nomor 6, Grimmjow, Jaggerjax, kehancuran. Ini juga nggak perlu penjelasan detail, kalian tahu sendiri betapa beringasnya, betapa gila darahnya, gila pertarungannya Grimmjow. Dia bertarung bukan semata-mata untuk mencari kesenangan, tapi dia memang ingin membuktikan bahwa dialah yang terkuat. Dia cinta pertarungan. Dan dalam setiap pertarungan, kita bisa lihat kekuatannya. Itu udah di luar nalar. Tentu, jangan lupa, Espada nomor 6 nggak cuma dia. Ada Luffy Antenor, mempunyai sifat yang sadistik. Dia selalu mempermainkan musuh-musuhnya ketika dianggap musuhnya ini bukan ancaman buat dia.
Si karakter Trap dengan kekuatan ala-ala tentakelnya ini punya kekuatan yang luar biasa destruktif dan selalu percaya diri bisa mengalahkan musuh-musuhnya meskipun nggak cuma 1 lawan 1. Nomor 5, Noitra Gilga, keputusasaan. Sebelumnya berada di nomor 8, dia akhirnya bisa merangkak naik ke nomor 5 dengan cara busuk. Cara busuknya ini pun berangkat dari keputusasaan dalam dirinya ketika melihat si mantan nomor 3, yaitu Nel, yang dia anggap selalu memandang rendah dirinya. Karena Nel bilang Noitra ini masih kayak anak kecil yang childish dan lemah, jadi harus selalu dijaga kemana-mana. Dan itu pun terjadi ketika pertempurannya dia dengan Kenpachi Zaraki. Lagi-lagi dia menemukan seorang musuh yang kuat, yang super duper kuat di atasnya dia ngerasa kesulitan untuk mengalahkan, dia mulai putus asa apakah dia bisa menang atau enggak. Ketika bener-bener kalah, Kenpachi menolak untuk menghabisi dia karena dia rasa Noitra sudah nggak bisa bertarung lagi. Di sana dia memandang dengan keputusasaannya, dia selalu berjuang keras membuktikan bahwa dirinya itu kuat, lebih kuat daripada orang-orang lainnya. Meskipun Noitra ini digambarkan sebagai karakter yang sangat bengis dan arogan, ada begitu besar keputusasaan dalam hatinya. Nomor 4, Ulquiorra Seifer, kehampaan. Ini juga jelas, kita tahu pasti dia ini orangnya kan amat sangat lempeng gitu ya, amat sangat dingin. Dia cuman ada untuk memastikan tugasnya berjalan supaya Tuan Aizen itu bisa melaksanakan misinya, melaksanakan rencananya. Pokok ini orang amat sangat lempeng. Dan bahkan dia bilang bahwa dia tidak percaya yang namanya hati. Dia tidak percaya dengan namanya perasaan. Dia bilang, kalau aku nggak bisa lihat dengan mata kepalaku sendiri, apa sih namanya hati? Mana wujudnya? Mana bentuknya? Aku nggak akan percaya. Dan selama perjalanan cerita dia, ketika pertama kali dia muncul, sampai akhirnya bertempur kembali dengan Ichigo, di dalam hatinya ada sebuah pergolakan batin, mencari tahu apa sih yang dimaksud manusia-manusia ini tuh hati. Perasaan itu apa? Hingga akhirnya di saat-saat terakhirnya dia menemukan apa makna dari hati dan perasaan. Namun sayangnya itu semua terlambat karena dia sudah mati. Nomor 3, ada 2 juga. Mari kita mulai dengan mantan dulu lah ya. Si balita yang berubah jadi mbak-mbak dengan opai gede, Neliel tuh Odell Neliel tuh Odell Shifang, ratapan. Ini bisa kita temukan di gamenya sih ya, di Bleach Brave Souls, dimana dikatakan aspeknya dia adalah lamentation alias ratapan. Kita bisa lihat bahwa sebagai seorang espada, dia ini orang yang cukup terhormat, orang yang punya kebijaksanaan dalam menilai pertarungan dan dalam bertarung. Dia orang yang sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya, terutama fractionnya dia, Pesce dan Dondon Chaka dan bawa-bawa. Sebagai orang yang suka membaca buku dan sangat amat filosofis, bisa kita lihat, bisa kita bilang bahwa dia ini orang yang cukup sering meratapi dirinya, memiliki pandangan dan idealisme tersendiri, dan memiliki rasa sayang terhadap orang-orang di sekitarnya. Nomor 3 yang lainnya, tentu Tear Halibel, pengorbanan. Satu-satunya espada yang bisa kita bilang mendapat pelajaran langsung dari Aizen apa makna pengorbanan sebenarnya. Bahkan dia punya pemikiran, dia punya pendapat bahwa dunia ini diciptakan dari begitu banyak pengorbanan orang-orang lain. Dia sendiri amat sangat menghargai dan menghormati pengorbanan anak buahnya, fraksionnya dia, dan dia juga tidak segan untuk mengorbankan dirinya demi orang-orang yang dia sayang, yaitu para fraksionnya. Dan ironisnya, di saat-saat terakhir pun dia dikorbankan oleh Aizen. Meskipun ya, ujung-ujungnya sih, spoiler alert, nggak mati sih ya. Nomor 2, Baragan Luisenbahn, umur tua. Ini udah paling jelas lah ya, dari semua tampilan manusia para espada ini, si Baragan ini yang muncul dengan perawakan kakek-kakek tua dengan perut buncit, dan bahkan ketika resurrection, wujudnya adalah tengkorak. Dan nggak cuma perawakannya aja, kekuatannya pun bisa menuakan segala sesuatu yang dia sentuh. Dan yang terakhir, nomor 1, Coyote Stark dan Lilyneth kesepian. Atau bisa kita bilang kesendirian. Ketika sebelum menjadi espada, ketika masih berwujud hollow, mereka berdua seperti pasangan gitulah ya, selalu bersama satu sama lain, memiliki satu sama lain, menyupport satu sama lain. Dan bahkan ketika menjadi espada, mereka pun masih menjadi satu pasangan. Layaknya teman seperti biasa, bahkan saling merelakan dirinya demi satu sama lain, saling mengorbankan dirinya demi satu sama lain. Itulah yang membuat mereka kuat, membuat Stark kuat, karena dia tahu dia punya orang lain yang menyayangi dia dan dia sayangi. Hingga akhirnya ketika Lilyneth harus mati duluan, dia tidak tahu lagi arah tujuan hidupnya kemana. Dia tidak mengerti apa tujuannya bertarung lagi.
karena dia merasakan kesepian yang sudah lama tidak dia rasakan. Dan itu 11 aspek kematian yang bisa kita lihat: kemarahan, keserakahan, kegilaan, kemabukan, kehancuran, keputusasaan, kehampaan, ratapan, pengorbanan, umur tua, dan kesepian. Kalau kita teliti baik-baik, kita telah baik-baik, memang 11 aspek tadi adalah sumber-sumber kesengsaraan dan kematian bagi manusia. Dan menurutku ini sebuah hal yang keren gitu ya. Tite Kubo Sensei menerapkan dan memasukkan unsur-unsur ini ke dalam cerita dan bisa mengelaborasi, dikaitkan setiap aspeknya dengan kekuatan cerita serta perilaku karakter-karakternya. Itu aja untuk kali ini. Barangkali kalian punya pengartian yang lain gitu ya, pemaknaan yang lain dari tiap aspeknya, nggak apa-apa, taruh aja di kolom komentar. Kita saling melengkapi satu sama lain, menambahkan satu sama lain. Itu aja untuk kali ini. Silahkan di like videonya. Kalau kalian suka bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itterasshai minasan.